Memanfaatkan barang bekas atau benda yang sudah tidak terpakai untuk menjadi barang bernilai artistik tentu bukan pekerjaan yang mudah. Selain dibutuhkan ketekunan dan kesabaran, juga latihan yang cukup. Seperti dilakukan oleh sejumlah ibu rumah tangga dan remaja di Lembaga Pelatihan Keterampilan atau LPK di Dusun Jipangan, Desa Kutorjo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Dari bahan bekas berupa kardus, koran, plastik, dan sebagainya dapat disulap menjadi barang bernilai seni dan layak jual. Berikut adalah hasil liputan Nganjuk TV bersama LPK Perseorangan tempat uji kompetensi Rosalon yang namanya sudah banyak dikenal dan sering melaksanakan kegiatan pembelajaran keterampilan kerajinan tangan secara gratis. Adalah parcel yang diberikan kepada ibu untuk ulang tahun yang berupa kain panjang yang dibentuk menjadi tas. Lainnya tas ada seperti membuat kura-kura, terus membuat merak. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini itu membuat tas yang bahannya dari kain panjang, koran, sama jarum paku atau pentul. Ini juga bisa untuk hiasan dinding seperti di pameran-pameran, bisa dibuat untuk acara ibu-ibu, ada kan ulang tahun, bisa buat parcel seperti tas ini. Ini memerlukan waktu cuma 10 menit. Dan aksesorisnya disesuaikan dengan warna dan motif. Di dalam pun juga tidak kelihatan namanya koran, tetap tertutup. Banyak jenis hasil karya LPK Rosalon yang diajarkan kepada peserta didiknya. Di antaranya berupa hantaran temanten, souvenir, bros, tas berbahan dari jarik atau kain panjang, dan lain-lain. Kegiatan ini, pelatihan hantaran ini kita selama 3 minggu ini setiap hari kita masuk jam 8 sampai jam 12. Jadi peserta datang dan harus tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, wajib cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer dan mengukur suhu tubuh. Nah, setelah itu kita berada di ruangan ini untuk belajar bersama. Tujuannya supaya peserta didik bisa membuat seni-seni atau macam-macam hantaran yang layak jual, sehingga lulus dari pelatihan ini peserta didik mampu untuk menambah income, mungkin bisa membantu suami atau mungkin menambah uang jajan sendiri. Peserta ini datangnya dari seluruh kecamatan yang ada di Nganjuk. Ada dari Tanjung Anom, kemudian Ngeronggot ada dari Ngeronggot, Bagor, kemudian dari Brebek, kemudian yang paling jauh dari Tanjung Anom sih Pak. Kita pelatihannya diajarkan ya, contoh membuat gajah seperti ini dari handuk, kemudian dalamnya ini ada koran, kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk seperti gajah. Selain itu kita juga membuat bros seperti ini, bisa digunakan sebagai mungkin ada acara pernikahan atau khitanan atau tunangan, jadi membuat seperti ini. Selain itu ada lagi mahar. Ada lagi mahar. Mahar ini dari uang kita bentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti mahar. Maaf, balik seperti ini. Ditambah dengan hiasan-hiasan pemanisnya. Untuk yang hari ini kita belajar membuat tas dari kain panjang. Nah, itu pembuatan tas ini digunakan untuk memberikan kado kepada ibu. Bisa diberikan contohnya? Ya, nah, contohnya seperti ini.
ini dari kain panjang, kemudian ada koran dan dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk tas seperti ini. Pembuatan tas ini bisa diberikan kado kepada ibu kandung atau ibu mertua atau mungkin untuk kekasih atau istri seperti itu. Saya dapat ilmu seperti ini dulu memang saya dasarnya juga ikut kursus, jadi saya ingin menyalurkan pengalaman saya, pengetahuan saya kepada sesama yang membutuhkan supaya bermanfaat untuk semuanya. Kalau dari peserta, kebetulan kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, jadi kita free Pak, tidak ada biaya. Jadi peserta datang, kemudian membawa peralatan dari rumah, lalu kita ajarkan dari sini. Bukan hanya itu, di setiap akhir pembelajaran, peserta didik masih mendapat bonus berupa tata rias temanten. Tak heran, para peserta didik di tempat uji kompetensi hantaran Rosalon ini banyak diminati para kaum ibu. Mereka datang dari seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Seperti kegiatan pembelajaran membuat tas dari kain panjang, peserta melakukannya penuh antusias. Hanya berbekal selembar kain jarik, koran bekas, beberapa jarum bundel, kain renda, serta beberapa bahan untuk hiasan finishing. Proses membuat tas tidak perlu memotong bagian lembaran kain. Perajin cukup melipat dan menggulung dan menjepitnya dengan jarum bundel. Tentu saja perlu latihan dan kehati-hatian saat menggulung atau melipat kain agar menghasilkan tas yang indah. Menariknya, untuk menghasilkan sebuah tas cantik berbahan selembar kain panjang tidak butuh waktu lama. Perajin hanya butuh waktu antara 10 menit hingga 20 menit. Tas cantik berbahan kain jarik ini biasanya diperuntukkan sebagai hadiah seperti anak kepada ibunya atau teman akrabnya saat ulang tahun. Ya, jadi sekarang karena kita sudah selesai membuat tas, kita waktunya untuk menghias, yaitu menggunakan pita. Ini pita satin, panjangnya kurang lebih 1 meter, nanti dibentuk seperti bunga. Untuk bunga seperti ini dengan menggunakan benang berwarna putih, kemudian kita jempas. Nah, bisa diletakkan di sini, di tengah atau di sisi sebelah sini, terserah ya, yang penting sudah nilai estetikanya atau artisisnya sudah keluar. Ya, selain menggunakan pita, kita hias menggunakan renda. Renda kita nggak perlu banyak, cukup sedikit aja, nanti bisa dihias, mungkin digunakan seperti ini. Nah, nanti bisa direkatkan dengan jarum, paku, atau dengan menggunakan lem tembak seperti ini. Mbak, ini sudah berlangsung berapa tahun? Kalau pembelajaran di sini itu dimulai dari 2007. Tapi untuk hantaran, untuk membuat parcel seperti ini kita mulai dari 2012. Hambatan yang biasa ditemui apa, Mbak? Untuk hambatannya, jadi peserta kadang putus di tengah jalan, jadi tidak mengikuti sampai uji kompetensi. Gitu. Ya, hambatannya seperti, tapi dari lembaga diusahakan supaya siswa tetap konsisten, tetap mengikuti pelatihan sampai dengan ujian selesai. Seperti disampaikan salah satu peserta pelatihan, Nancy Ferdita Panjaitan, untuk menghasilkan tas cantik berbahan kain jarik cukup waktu 20 menit. Menurut Nancy, mengikuti pelatihan di tempat uji kompetensi Rosalon sudah berlangsung 7 kali pertemuan, dengan rata-rata pertemuan seminggu 3 kali. Ia mengaku senang bisa mengikuti pelatihan di tempat uji kompetensi Rosalon, karena dapat menghasilkan banyak kreasi dan keterampilan. Seperti yang sedang dikerjakan membuat tas cantik dari bahan kain panjang yang sengaja diperuntukkan ibu. Sudah lama? Berapa bulan?
tujuh pertemuan ini membuat tas untuk ibu. Namanya tas apa? Tas dari jari atau kain panjang. Ini bahannya dari apa saja? Dari kain panjang atau jari. Tidak sulit Mbak untuk buat? Tidak. Ini butuh waktu berapa menit untuk menghasilkan satu tas? 20 menit. Selain membuat tas, membuat apa saja? Buat gajah, buat merak. Di lembaga pelatihan keterampilan Rosalon ini tidak hanya bisa mencetak para guru dan remaja untuk mahir membuat hantaran dan berbagai jenis keterampilan, namun juga diajari menjadi tenaga mandiri atau wirausaha yang handal. Selain itu, Rosalon juga dipercaya sebagai tempat uji kompetensi tingkat nasional untuk Jawa Timur wilayah Barat, meliputi Kabupaten Ponorogo, Madiun, Magetan, Nganjuk, Kediri, Trenggalek, Blitar, Tulungagung, dan lain-lain. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.